Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnayanti, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Konawe Selatan, di bawah bimbingan Bapak Fasilitator Bapak Gianto SPD MPD dan pendamping praktik Bapak Muhammad Wasik SPD. Koneksi antar materi modul 3.1 Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Pratap Triloka terdiri dari 3 semboyan, yaitu Ingarso Sung Tolada, di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah membangun motivasi, dan Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dukungan. Filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Sebab guru tidak lagi berperan sebagai orang yang lebih tahu dari siswa. Namun, guru diharuskan mampu menjalin kolaborasi dengan siswa dalam proses pembelajaran. Guru harus memberikan teladan yang baik kepada murid. Begitupun dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan karsa atau usaha sebagai wujud filosofi Pratap Triloka, sehingga guru dapat membantu murid untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Sebagai seorang guru, kita memiliki nilai dan peran yang tentu sangat penting bagi kemajuan pendidikan. Nilai tersebut harus benar-benar tertanam di dalam diri seorang pendidik, terutama nilai-nilai yang positif. Nilai-nilai tersebut meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai tersebut merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dalam mengambil sebuah keputusan di dalam kondisi dilema etika ataupun dalam posisi mengalami bujukan moral. Nilai-nilai positif tersebut mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid adalah manifestasi dari implementasi kompetensi sosial emosional yang meliputi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berinteraksi sosial dalam mengambil keputusan secara berkesadaran penuh untuk membuat suatu keputusan yang bertanggung jawab dengan keberanian moral. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau pembimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masih adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Coaching adalah sebuah proses berkolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana seorang coach memfasilitasi peningkatan atas performa kinerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun seorang pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan memberdayakan potensi atau kekuatan yang ada pada murid, sehingga murid tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan diri.
Coaching sangat berperan untuk menggali potensi murid dan mengembangkan dengan strategi yang disepakati bersama. Coaching dengan model Tirta dapat membantu peran coach dalam membuat alur percakapan menjadi lebih efektif dan bermakna. Konsep coaching Tirta sangat ideal apabila dikolaborasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang akan diambil. Pembimbingan yang telah dilakukan oleh fasilitator dan pengajar atau pendamping praktik tentu sangat membantu saya untuk berlatih mengevaluasi keputusan yang diambil. Keputusan tersebut pastinya harus mengutamakan nilai-nilai kebajikan universal, nilai dan peran sebagai guru penggerak, serta keberpihakan kepada murid. Dan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dengan keberanian moral. Kita dapat menghubungkan tahapan Tirta dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu memiliki tujuan umum, kemudian mengidentifikasi potensi yang dimiliki untuk menemukan solusi, membuat rencana aksi atau pengembangan ide atau alternatif untuk menyelesaikan masalah, dan tanggung jawab untuk membuat sebuah komitmen di mana komitmen tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menjembatani perbedaan minat dan gaya belajar murid di kelas, sehingga dalam proses pembelajaran murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai profil belajar mereka. Nah, pengambilan keputusan yang tepat sebenarnya perlu dilatih kepada murid, agar murid dapat mengambil keputusan yang bijak serta bertanggung jawab dan pastinya memiliki keberanian moral dengan mengemban nilai-nilai kebajikan universal. Kompetensi sosial dan emosional sangat diperlukan guru agar dapat fokus memberikan pengalaman pembelajaran dan melatih mengambil keputusan dengan tepat serta bertanggung jawab. Tugas guru adalah menggali potensi dan kekuatan pada murid untuk melahirkan murid dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut sebagai seorang pendidik. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika dapat mengutamakan keberpihakan murid untuk menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang terjadi. Sebagai seorang pendidik, harus mampu melihat permasalahan dari berbagai sudut dan mampu menentukan apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral tetap bertentangan antara benar dan benar. Sedangkan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Ketika dihadapkan dengan kasus atau permasalahan terkait dilema etika dan bujukan moral, secara baik dan sadar akan mampu membedakan benar dan salah serta mempertahankan nilai-nilai kebajikan universal yang dianut sebagai prinsip. Nilai tersebut akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang membutuhkan keberanian moral. Dengan mengoptimalkan nilai dan peran guru penggerak serta mengemban nilai-nilai universal, maka akan mendorong kita untuk menentukan keputusan masalah moral atau etika yang tepat,
dan benar, serta dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau dilema etika hanya dapat dicapai jika dilakukan 9 uji pengambilan keputusan. Pengujian tersebut dilakukan untuk menentukan permasalahan tersebut, apakah dia termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral, sehingga kita bisa mengambil langkah pengambilan keputusan yang tepat. Jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat dan tepat, maka keputusan tersebut dapat mengakomodasi semua kepentingan dari semua pihak yang terlibat dan akan menciptakan lingkungan yang positif, aman, serta kondusif. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Menurut saya, kesulitan di lingkungan yang membuat sulit terlaksananya pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini adalah pandangan yang sudah melekat dari dahulu oleh beberapa rekan guru. Contohnya, masih ada beberapa guru yang bersikap apatis terhadap pandangan baru ini dan sulit menerima pembaharuan ilmu pengetahuan yang baru. Selain itu, budaya sekolah yang sering dilakukan secara turun-temurun membuat kebiasaan lama masih ada dalam pengambilan keputusan dan itu sulit untuk dihilangkan. Sebagai contoh, apabila terdapat sebuah kasus di sekolah itu, kebanyakan masih digunakan cara voting atau mengambil suara terbanyak untuk menyelesaikan sebuah kasus. Padahal cara tersebut belum tentu tepat untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, sebab keputusan yang bertanggung jawab membutuhkan keberanian moral dan pastinya mementingkan keberpihakan kepada murid. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Menurut saya, semua tergantung pada keputusan seperti apa yang akan diambil. Apabila keputusan tersebut berpihak kepada murid dengan mengacu pada konsep pengambilan dan pengujian keputusan, maka hal ini bisa menjadi strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan murid dan memerdekakan murid dalam belajar. Dan pada akhirnya, murid dapat belajar sesuai dengan potensi dan kodratnya dan melahirkan murid dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid, maka murid tersebut akan mengambil pelajaran untuk belajar menjadi orang yang kreatif, inovatif dalam pengambilan keputusan, sehingga bisa menentukan masa depan murid itu sendiri. Keputusan yang diambil oleh seorang guru akan menjadi contoh atau teladan. Ibaratnya seperti mata pisau yang satu sisinya dapat digunakan untuk kebaikan, sehingga akan membawa kesuksesan dalam kehidupan murid di masa depan. Namun, apabila seorang guru tidak berpihak kepada murid, maka akan berdampak kepada murid tersebut, sebab guru adalah tauladan bagi muridnya. Itulah pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan kompetensi sosial emosional yang diterapkan dalam pembelajaran untuk melatih
peserta didik belajar sesuai kodratnya dan menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan kaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran akan membantu peserta didik untuk belajar sesuai kodratnya. Seorang guru harus menjadi tauladan bagi peserta didik sesuai dengan Pratap Triloka sebagai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Keterampilan coaching dan menerapkan serta mengamalkan hal-hal positif akan membangkitkan nilai-nilai kebajikan universal yang menjadikan peserta didik merdeka dan menjadi murid dengan profil Pancasila. Dan semua itu tidak terlepas dari peran sebagai seorang guru yang mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai serta peran guru.